mengelaborasi begitu ya dari hasil apa namanya itu kerja-kerja yang tadi sudah disampaikan oleh teman-teman dari LBH Padang, Mbak Indira, terkait dengan kronologi utuh dan juga perkembangan terkait dengan advokasi kasus penyiksaan terhadap anak AM gitu ya, yang penuh dengan misteri. Saya juga mau menegaskan kembali bahwa ini menjadi satu momen kado yang cukup pahit untuk kepolisian gitu. Di tengah kemarin ada banyak euforia yang bilang bahwa kepolisian cukup banyak gitu ya tahun ini mendapatkan apa itu atensi dan juga mendapatkan dukungan dari publik gitu ya. Kalau berkaca pada data Litbang Kompas di mana ada 73,1% publik itu percaya terhadap kepolisian. Nyatanya dalam tahun terakhir gitu ya, kami melihat ada banyak sekali peristiwa-peristiwa yang juga mencoreng nama baik Korps Bayangkara itu. Mulai dari kasus Vina gitu ya, yang menunjukkan bahwa ada ketidakprofesionalitasan dalam institusi kepolisian dan juga ada permasalahan yang cukup akut di kepolisian. Ditambah lagi juga ada kasus penyiksaan terhadap anak gitu ya. Ini juga semakin mencoreng Korps Bayangkara dan juga semakin menunjukkan bahwa ada yang salah dengan institusi kepolisian, termasuk kemudian bagaimana institusi kepolisian sebagai aparat penegak hukum nyatanya juga masih melanggengkan praktik yang sangat tidak manusiawi, praktik penyiksaan dan juga praktik-praktik yang kemudian juga menyasar pada anak. Padahal dalam beberapa standar dan ketentuan internasional, kawan-kawan, anak ini harus ditetapkan sebagai subjek hukum gitu ya, yang tidak boleh mendapatkan corporal punishment atau penghukuman secara fisik. Apapun situasinya, apapun kejahatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh anak ini harus dilindungi gitu ya. Dan itu juga sebenarnya sudah diatur demikian cukup kuat dalam peraturan internal kepolisian di Perkap nomor 1 tahun 2009 soal penggunaan kekuatan dalam pelaksanaan tindakan atau pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh kepolisian gitu ya, bahwa polisi itu harus melakukan pertimbangan terhadap 3 hal. Terhadap prinsip nesesitas, kebutuhan, prinsip legalitas, dan juga prinsip proporsionalitas. Tapi kemudian kami melihat dalam peristiwa yang kemudian membuat AM dan juga beberapa orang-orang ditangkap di tanggal 9 Juni gitu ya, itu merupakan sebuah tindakan-tindakan yang menunjukkan bahwa ada kultur kekerasan yang masih lestari di tubuh institusi kepolisian, kawan-kawan. Nah, berangkat dari hal itu, kawan-kawan, dalam tahun terakhir kemarin, Kontras juga menyoroti bahwa ada 14 korban anak gitu ya, yang menjadi korban penyiksaan yang dilakukan oleh aparat kepolisian. Dan aparat kepolisian tahun ini itu juga menjadi aktor pelaku dominan dalam konteks penyiksaan yang dilakukan, baik itu untuk urusan pengakuan, untuk mengejar pengakuan hukum, maupun untuk penghukuman. Jadi memang terbukti bahwa ada yang salah dengan institusi kepolisian Republik Indonesia kita, di mana kemudian kami menyoroti tindakan-tindakan yang tadi disampaikan oleh Mbak Indira gitu ya, terkait dengan pernyataan Kapolda dan juga pihak kepolisian yang inkonsisten dan seringkali berubah-ubah, serta ada upaya untuk melakukan intimidasi, ada upaya untuk melakukan tindakan-tindakan dalam mengancam pendamping hukum dan juga keluarga korban maupun saksi-saksi. Kami melihat ini sebagai upaya untuk melakukan obstruction of justice atau tindakan-tindakan dalam menghalang-halangi tindakan dalam konteks pengungkapan kebenaran dan juga pengungkapan keadilan bagi keluarga korban. Nah, ini merupakan salah satu hal yang sangat-sangat fatal, karena dalam konteks penegakan hukum, tindakan obstruction of justice ini merupakan salah satu langkah awal terjadinya situasi pelanggaran hak asasi manusia, kawan-kawan. Nah, itu yang kami rasa menjadi salah satu upaya atau tindakan yang dilakukan oleh Kapolda dan juga jajaran kepolisian yang melakukan tindakan-tindakan dalam menghalangi proses-proses investigasi dan juga proses-proses pendalaman terhadap kasus ini. Di samping itu, kami juga melihat ada sejumlah kejanggalan-kejanggalan lainnya, termasuk bagaimana kepolisian juga menghalang-halangi pihak korban untuk mengetahui bagaimana situasi dengan situasi jenazah gitu ya, dengan melakukan otopsi menyeluruh gitu ya. Yang ini juga kami rasa menjadi salah satu upaya untuk menutup-nutupi fakta hukum sebenarnya dalam peristiwa yang menimpa AM sebagai korban penyiksaan. Jadi dalam proses-proses ini ada beberapa hal-hal situasi yang berkaitan gitu ya, bahwa kami melihat situasi ketertutupan informasi, situasi ketidaktransparanan dari aparat kepolisian itu merupakan satu pola yang berelasi dalam situasi terjadinya penyiksaan, dan itu memang pola umum atau pola baku bahwa kepolisian sengaja untuk menghadirkan kultur impunitas atau kultur ketiadaan perilaku hukuman yang setara.
terutama sekali kami juga menyoroti bahwa tidak ada komitmen dari pihak kepolisian untuk meneruskan laporan pidana dan juga laporan atau tindakan kepolisian atau beberapa anggota, 17 anggota yang kemarin juga dinyatakan sebagai pelaku gitu ya, untuk dibawa dalam ranah pidana. Nah, ini merupakan menurut kami satu hal yang menjadi satu sarana untuk menutupi gitu ya, bahwa kepolisian tidak kooperatif dalam melakukan tindakan-tindakan perbaikan dengan mendorong anggotanya untuk bertanggung jawab secara hukum gitu ya, supaya peristiwa-peristiwa serupa itu tidak terjadi di masa depan. Jadi hal-hal itu yang kami lihat sebagai situasi atau upaya-upaya yang memang dilakukan dengan sengaja. Dan ini pada akhirnya membuat citra Polri semakin tercoreng, kawan-kawan. Ini secara sendirinya bahwa kepolisian hari ini berlaku sangat tidak profesional dengan tidak membiarkan proses upaya-upaya hukumnya itu transparan dan terbuka kepada publik. Bahkan ada kecenderungan untuk kemudian merekayasa fakta-fakta yang ada di lapangan, dan juga termasuk kemudian ada upaya dalam mengintimidasi dan juga menyebar teror kepada masyarakat dan khususnya kepada keluarga korban maupun pada pendamping hukum. Nah, itu hal pertama yang saya mau sampaikan. Nah, hal yang kedua yang juga berkaitan dengan situasi atau peristiwa penyiksaan yang terjadi, kami juga melihat bahwa tidak ada upaya serius dari beberapa lembaga negara. Komnas HAM kemarin juga sudah didatangi oleh pihak keluarga korban maupun pendamping gitu ya, untuk melaporkan peristiwa hari ini atau peristiwa yang menimpa almarhum AM gitu ya. Tapi kemudian kami masih belum melihat gitu ya, bagaimana tindakan proaktif yang dilakukan oleh Komnas HAM, bagaimana tindakan perilaku proaktif yang dilakukan oleh lembaga negara dalam upaya untuk mendorong peristiwa-peristiwa ini sebagai satu peristiwa dugaan pelanggaran hak asasi manusia. Karena bagaimanapun kawan-kawan, penyiksaan ini masuk sebagai salah satu kejahatan kemanusiaan yang harusnya peran Komnas HAM itu sangat penting supaya ada mekanisme koreksi, terutama sekali ketika kita berbicara bahwa ada disfungsionalitas dari kepolisian sebagai aparat penegak hukum dalam kasus yang menimpa almarhum AM. Jadi kami juga melihat ada dua hal. Pertama, ada satu nuansa ketertutupan yang mengakibatkan adanya obstruction of justice atau tindakan untuk mengganggu proses hukum dan juga proses untuk mendapatkan keadilan. Dan yang kedua, ada tindakan upaya yang sengaja dibiarkan atau upaya-upaya berlarut yang dilakukan oleh lembaga negara dengan tidak melakukan upaya proaktif gitu ya, termasuk kemudian oleh Komnas HAM, Kompolnas, yang kami rasa juga setengah hati melakukan tindakan pemantauan atau peninjauan di lapangan. Kompolnas masih belum punya satu koreksi atau masih belum punya satu tindakan yang konkret gitu ya, yang juga bisa mendorong perbaikan situasi yang ada di Sumatera Barat gitu ya. Termasuk kemudian kami rasa bahwa Kompolnas bisa merekomendasikan pemecatan terhadap beberapa anggota kepolisian yang terbukti melakukan tindak pidana, dan juga bisa mendorong rekomendasi supaya pelaku-pelaku ini juga bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui mekanisme hukum pidana. Termasuk kemudian adalah mencopot Kapolda, karena Kapolda juga terbukti gitu ya dalam beberapa pekan terakhir mengeluarkan pernyataan inkonsisten dan juga tidak simpati kepada keluarga korban. Dan ini juga kemudian sangat berbahaya gitu ya, karena pertama otoritas Polda Sumatera Barat itu menjadi otoritas paling tinggi di daerah dalam mengupayakan pendampingan kasus dan juga dalam mengupayakan tindakan-tindakan dalam menyingkap tabir peristiwa penyiksaan dan juga terbunuhnya almarhum AM di Padang. Jadi mungkin itu yang saya bisa tambahkan sementara ini, Mas Fadil. Terima kasih banyak. Selamat siang. Ya, baik.